Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa setiap orang kaya yang pernah Anda kagumi, setiap jutawan yang membangun kekayaannya sendiri, setiap pengusaha yang membangun sesuatu yang nyata, setiap pensiunan tenang yang memiliki investasi beberapa juta dolar, mereka semua mengikuti aturan uang yang persis sama? Bukan aturan yang mirip, bukan filosofi yang tumpang tindih. Satu aturan yang sama yang diterapkan secara konsisten berulang kali, terlepas dari industri mereka, pendapatan mereka, atau latar belakang mereka. Dan inilah yang akan mengejutkan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan menemukan investasi yang tepat. Ini tidak ada hubungannya dengan mendapatkan kenaikan gaji, memulai bisnis, atau memilih saham yang tepat. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana sehingga kebanyakan orang mendengarnya dan langsung mengabaikannya karena tidak terdengar seperti sebuah rahasia. Ini terdengar seperti sesuatu yang dikatakan kakek nenek Anda, tetapi orang-orang yang benar-benar hidup dengan aturan ini, merekalah yang akhirnya menjadi kaya setiap saat. Jadi hari ini, kita akan membedahnya. Apa aturannya? Mengapa itu berhasil? Mengapa kebanyakan orang tidak bisa mengikutinya? Dan bagaimana tepatnya mulai menerapkannya dalam hidup Anda sendiri mulai minggu ini? Aturannya adalah ini, selalu belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan, dan investasikan selisihnya secara konsisten. Itu saja. Itu keseluruhan aturannya. Anda boleh menutup video ini sekarang jika mau, tetapi sebelum Anda melakukannya, tetaplah bersama saya, karena memahami aturan itu mudah. Memahami mengapa kebanyakan orang gagal melakukannya adalah bagian yang menarik. Mari kita lihat beberapa angka terlebih dahulu, karena angka-angka inilah yang membuat ini menjadi nyata. Menurut data keuangan konsumen terbaru dari Federal Reserve, rata-rata keluarga Amerika membelanjakan 98 sen dari setiap dolar yang mereka hasilkan. Itu menyisakan tepat 2 sen dari setiap dolar untuk ditabung dan diinvestasikan. Dan pada tingkat itu, membangun kekayaan yang berarti hampir mustahil karena Anda tidak memberi ruang bagi uang Anda untuk tumbuh. Sekarang bandingkan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang kaya. Penelitian dari Dr. Thomas Stanley, peneliti di balik buku The Millionaire Next Door, menemukan bahwa rata-rata jutawan mandiri secara konsisten menabung dan menginvestasikan antara 15% hingga 20% dari pendapatan mereka, berapapun penghasilan mereka. Bukan 2%, tapi 15 hingga 20%. Dan mereka melakukannya di setiap tingkat pendapatan. Saat mereka menghasilkan 60.000 dolar setahun dan saat mereka menghasilkan 200.000 dolar setahun. Celah antara apa yang masuk dan apa yang keluar adalah satu-satunya angka yang benar-benar penting dalam keuangan pribadi. Orang kaya menyebutnya sebagai tingkat tabungan, savings rate, dan menjaganya adalah satu hal yang tidak pernah mereka kompromikan. Jadi sekarang Anda pasti bertanya, jika sesederhana itu, mengapa kebanyakan orang salah melakukannya? Disinilah bagian yang sedikit tidak nyaman, karena kebanyakan orang menjalankan aturan ini secara terbalik tanpa menyadarinya. Ketika kebanyakan orang mendapatkan kenaikan gaji, mereka meningkatkan gaya hidup mereka untuk mengimbanginya. Mobil baru, apartemen yang lebih besar, restoran yang lebih mewah, dan pada dasarnya segalanya menjadi lebih banyak. Ekonom memiliki nama untuk ini. Disebut inflasi gaya hidup, lifestyle inflation. Dan ini adalah satu-satunya alasan terbesar mengapa orang yang berpenghasilan besar tetap berakhir bangkrut. Pendapatan mereka naik, tetapi celah antara apa yang mereka hasilkan dan apa yang mereka belanjakan tidak pernah melebar. Dan jika celah itu tidak melebar, kekayaan tidak akan pernah terbangun. Izinkan saya memberi Anda contoh nyata agar ini lebih mudah dipahami. Katakanlah Bob berpenghasilan 75.000 dolar setahun dan membelanjakan 73.000 dolar. Dia bisa bertahan hidup, dia nyaman, tetapi dia hanya menabung 2.000 dolar setahun, tidak akan mengubah hidupnya. Sekarang katakanlah Bob mendapatkan promosi dan gajinya melonjak menjadi 90.000 dolar. Jika dia meningkatkan gaya hidupnya menjadi 88.000 dolar dalam pengeluaran, dia tetap hanya menabung 2.000 dolar setahun. Angka pada slip gajinya berubah, tetapi aturan yang dia langgar tetap sama persis. Sekarang balikkan. Bob yang sama, promosi yang sama, tetapi kali ini dia mempertahankan gaya hidupnya di angka 73.000 dolar dan menginvestasikan tambahan 17.000 dolar tersebut. Tiba-tiba dia memiliki tingkat tabungan hampir 19%. Dan 17.000 dolar yang diinvestasikan setiap tahun dengan pengembalian rata-rata 10% akan tumbuh menjadi lebih dari 1 juta dolar hanya dalam 26 tahun. Itu hanya dari satu keputusan yang dibuat sekali setelah satu promosi. Itulah kekuatan dari menjaga celah tersebut. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana orang kaya benar-benar menegakkan aturan ini dalam hidup mereka. Karena mengetahui aturan dan memiliki sistem untuk mengikutinya adalah dua hal yang sangat berbeda.
Hal pertama yang dilakukan orang kaya adalah membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Sebelum tagihan dibayar, sebelum belanja bahan makanan, sebelum apapun, persentase tetap dari pendapatan mereka langsung masuk ke tabungan atau investasi. Mereka tidak menabung apa yang tersisa di akhir bulan, karena tidak pernah ada yang tersisa di akhir bulan. Mereka membuat investasi itu otomatis, tidak terlihat, dan tidak bisa ditawar. Uang itu pindah sebelum mereka sempat membelanjakannya. Hal kedua yang mereka lakukan adalah menarik garis tegas antara kebutuhan dan keinginan, dan mereka sangat jujur tentang mana yang mana. Mobil adalah kebutuhan. SUV seharga $65.000 untuk mengesankan tetangga adalah keinginan yang menyamar. Rumah adalah kebutuhan. Rumah yang memaksa cicilan Anda hingga batas maksimal pinjaman bank adalah keinginan yang secara diam-diam akan menguras masa depan finansial Anda selama 30 tahun ke depan. Hal ketiga, dan ini yang paling sering dilewatkan orang, adalah bahwa orang kaya meningkatkan tingkat tabungan mereka setiap kali pendapatan mereka meningkat. Mereka tidak membelanjakan kenaikan gaji itu, mereka menyimpannya. Gaya hidup mereka naik perlahan dan sengaja, sementara kontribusi investasi mereka melompat. Seiring waktu, celah antara apa yang mereka hasilkan dan apa yang mereka belanjakan semakin lebar setiap tahun, bukannya menyempit. Dan celah yang terus berlipat ganda itu adalah mesin penggerak segalanya. Inilah kabar baiknya, Anda tidak harus kaya untuk mulai mengikuti aturan ini. Anda hanya perlu memulainya. Langkah pertama adalah mencari tahu tingkat tabungan Anda saat ini. Saat ini juga, ambil jumlah yang Anda tabung dan investasikan bulan lalu, bukan yang Anda niatkan untuk tabung, tapi yang benar-benar Anda tabung, dan bagilah dengan pendapatan bersih Anda. Jika angka itu di bawah 10%, Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan. Jika di bawah 5%, ini mendesak. Langkah kedua adalah mengotomatiskan satu transfer investasi minggu ini. Tidak harus jumlah yang besar, yang penting otomatis. Aturlah agar setiap kali Anda menerima gaji, jumlah tetap segera pindah ke akun sekuritas atau dana pensiun. Buatlah itu membosankan, buatlah tidak terlihat, lalu biarkan saja. Langkah ketiga adalah berkomitmen pada apa yang disebut perencana keuangan sebagai aturan kenaikan gaji. Setiap kali pendapatan Anda naik, entah itu penyesuaian biaya hidup, promosi, atau penghasilan sampingan, setidaknya setengah dari kenaikan itu langsung digunakan untuk investasi. Tidak semua, cukup setengahnya. Setengah lainnya adalah milik Anda untuk dinikmati. Dengan cara ini, gaya hidup Anda meningkat dan kekayaan Anda terbangun pada saat yang sama, dan Anda tidak pernah merasa kekurangan. Mari kita hitung sekali lagi dengan Bob. Jika Bob berusia 35 tahun hari ini, berpenghasilan $75, dan berkomitmen untuk menabung serta menginvestasikan hanya 15% dari pendapatannya, itu $11.250 setahun, dan dia menerapkan aturan kenaikan gaji setiap kali pendapatannya tumbuh, dia akan memiliki lebih dari $1,4 juta pada saat dia berusia 65 tahun. Bukan karena dia beruntung, bukan karena dia menemukan investasi yang luar biasa, tetapi karena dia menjaga celah tersebut, tetap konsisten, dan membiarkan bunga berbunga selama 30 tahun melakukan sisanya. Orang kaya tidak mengikuti buku panduan rahasia yang tidak dapat Anda akses. Mereka mengikuti satu aturan. Aturan yang sama yang telah berhasil untuk setiap generasi sebelum kita dan akan berhasil untuk setiap generasi setelah kita. Dan mereka mengikutinya tanpa pengecualian. Belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan, investasikan selisihnya, jaga celahnya. Lakukan secara konsisten selama mungkin. Itulah seluruh permainannya, dan sekarang Anda mengetahuinya. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka. Itu sangat membantu lebih banyak orang menemukan konten ini. Dan jika Anda ingin terus membangun ini, silakan berlangganan agar Anda tidak melewatkan apa yang akan hadir minggu depan.